Saat bulan madu, ia menerima surat cerai, bukan cincin yang dijanjikan. Ia dianggap terlalu biasa, terlalu lemah untuk bertahan hidup sendiri. Namun ketika kebenaran dibuka di depan semua mata, justru suaminya yang hancur oleh kebohongannya sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Afni berdiri di balkon penginapan kecil itu sambil memejamkan mata, membiarkan angin laut menyentuh wajahnya. Di bawah sana, ombak berdebur pelan, seperti napas panjang yang menenangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan diri bahwa inilah titik tenang yang selama ini ia tunggu. Setelah semua perjuangan menuju pernikahan, setelah hari-hari sibuk yang melelahkan, akhirnya ia dan Raka berada di sini. Bulan madu sederhana, tanpa kemewahan, tapi seharusnya cukup untuk bahagia. Di dalam kamar, Raka duduk membelakangi pintu, menatap layar ponselnya dengan wajah datar. Sejak pagi, posisi itu hampir tak berubah. Afni memperhatikan dari sudut matanya. Hatinya bergetar oleh perasaan yang sulit ia beri nama. Bukan marah, bukan curiga. Lebih seperti kegelisahan halus yang mengendap, seperti pasir di sepatu, tidak menyakitkan, tapi mengganggu setiap langkah. Anginnya enak, ujar Afni akhirnya, berusaha terdengar ringan. Ia masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Raka mengangguk tanpa menoleh. Iya. Jawaban singkat itu jatuh di antara mereka, menciptakan jarak yang tak terlihat tapi terasa nyata. Afni tersenyum kecil, lalu merapikan selimut yang sebenarnya sudah rapi. Ia tidak ingin memulai percakapan yang bisa berujung pada keheningan lebih panjang. Ada sesuatu dalam sikap Raka yang membuatnya berhati-hati, sebuah dingin yang bukan marah, tapi juga bukan lelah biasa. Siang tadi, mereka berjalan di tepi pantai. Afni berusaha menikmati pasir yang hangat di telapak kaki, aroma laut, dan tawa anak-anak yang berlarian. Raka berjalan di sampingnya, tapi pikirannya seolah tertinggal di tempat lain. Sesekali ia berhenti membalas pesan, menjauh beberapa langkah untuk menerima telepon. Setiap kali Afni menoleh, Raka akan mengangkat tangan, isyarat singkat agar ia menunggu. Afni menunggu. Selalu begitu. Kini, di kamar yang tenang itu, Afni memandangi punggung suaminya. Dalam hatinya, muncul kenangan lama tentang ketakutan yang pernah ia kubur. Ketakutan akan ditinggalkan tanpa penjelasan, akan dianggap tidak cukup. Ia menggeleng pelan, menolak pikiran itu. Ini bulan madu, batinnya mengingatkan. Ia tak ingin merusaknya dengan prasangka. Ketukan pelan terdengar di pintu. Seorang staf penginapan menyerahkan sebuah amplop coklat. Titipan, Bu. Dari Bapak. Afni menerima amplop itu dengan bingung. Dari suami saya? Tanyanya. Refleks. Staf itu mengangguk sopan. Iya. Diminta diserahkan siang ini. Pintu tertutup kembali, meninggalkan Afni dengan amplop di tangannya. Jari-jarinya meremas tepi kertas itu perlahan. Amplopnya polos, tanpa nama, tanpa tulisan apapun. Ia menoleh ke arah Raka, yang masih duduk di posisi yang sama. Mas, ini. Afni mengangkat amplop itu setengah ragu. Raka menoleh sekilas, lalu kembali ke ponselnya. Simpan saja dulu. Nada suaranya datar, tidak tergesa, tapi juga tidak hangat. Afni mengangguk. Ia meletakkan amplop itu di meja kecil dekat ranjang, seolah benda itu bisa pecah jika disentuh terlalu lama. Dalam dadanya, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia duduk kembali, menautkan jemarinya di pangkuan. Afni ingin bertanya. Ia ingin tahu mengapa sebuah amplop harus diserahkan diam-diam di tengah bulan madu. Tapi ia menahan diri. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menjaga suasana, untuk tidak menjadi istri yang terlalu banyak bertanya di hari-hari pertama pernikahan. Sore menjelang, cahaya matahari masuk melalui jendela, memantul di dinding putih kamar. Afni memandangi amplop itu dari kejauhan. Benda kecil itu kini terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang belum siap ia hadapi. Ia sadar ada perubahan dalam dirinya, sebuah kewaspadaan baru yang lahir tanpa ia undang. Raka akhirnya berdiri dan mengambil jaketnya. Aku mau keluar sebentar, katanya singkat. Kemana? Tanya Afni,
Refleks. Bentar saja. Raka tidak menjelaskan. Dan itu sudah cukup baginya untuk melangkah pergi. Pintu tertutup. Afni sendirian. Ia berdiri perlahan, mendekati meja kecil itu. Tangannya hampir menyentuh amplop, lalu berhenti di udara. Afni menarik napas, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, membuka atau tidak membuka amplop itu adalah pilihan kecil, tapi berisiko. Ia bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja, atau mulai mendengarkan kegelisahan yang selama ini ia abaikan. Akhirnya, Afni mengambil amplop itu dan menyimpannya ke dalam tas pribadinya, lalu menutup resleting dengan pelan. Belum sekarang, katanya dalam hati. Tapi ia juga tahu, sejak detik itu, ketenangan yang ia rasakan di awal bulan madu telah retak, dan ia tak yakin bisa memperbaikinya dengan diam. Malam turun dengan pelan, membawa kesunyian yang terasa lebih berat dari biasanya. Afni duduk di tepi ranjang kamar hotel, tas kecilnya terbuka di samping kaki. Resleting yang tadi ia tutup rapat kini terbuka kembali, seolah kegelisahan di dadanya menuntut jawaban yang tak bisa ditunda. Di luar, suara ombak terdengar lebih keras, memantul ke dinding kamar dan menekan telinganya seperti detak jam yang dipercepat. Amplop coklat itu akhirnya berada di tangannya. Afni menatapnya lama. Kertasnya dingin, kaku, dan terasa asing. Padahal berasal dari orang yang beberapa jam lalu masih berjalan bersamanya di tepi pantai. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan getaran halus di jemarinya. Ini hanya amplop, katanya pada diri sendiri. Namun nalurinya tahu, sejak Raka meminta ia menyimpannya, sejak suaminya memilih menjauh tanpa penjelasan, tidak ada yang, hanya, lagi. Ia merobek sisi amplop dengan hati-hati. Satu lembar kertas terlipat rapi meluncur keluar. Judul di bagian atas membuat dunia Afni berhenti sejenak. Surat permohonan cerai. Kata-kata itu tampak terlalu tegas untuk malam yang seharusnya lembut. Afni membaca baris demi baris dengan mata yang tetap terbuka, seolah menolak berkedip agar kenyataan itu tak berubah. Nama Raka tercetak jelas, tanda tangan sudah tertera di bagian bawah. Tanggalnya, jauh sebelum mereka berangkat bulan madu. Dadanya terasa kosong. Bukan seperti ditusuk, bukan seperti dihantam. Lebih seperti sesuatu yang ditarik keluar tanpa suara. Afni menutup mata sebentar, lalu membukanya lagi. Ia membaca ulang, berharap menemukan kalimat yang salah, halaman yang tertukar. Tapi kertas itu tetap sama. Dinginnya menjalar hingga ke perut. Pintu kamar terbuka. Raka masuk tanpa menoleh, meletakkan ponselnya di meja, lalu membuka jaket. Afni masih memegang surat itu. Tangannya kini lebih tenang dari yang ia duga. Ia berdiri perlahan. "Mas," panggilnya. Raka menoleh. Pandangannya jatuh pada kertas di tangan Afni. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. Tidak ada kepanikan. Hanya jeda singkat, lalu desahan kecil seolah ini percakapan yang sudah lama ia siapkan. "Kamu sudah buka," katanya. Afni mengangguk. "Iya." Hening mengisi ruangan. Afni menunggu penjelasan, penyesalan, atau setidaknya kebingungan. Tapi Raka hanya duduk di kursi, menyandarkan punggungnya, dan menatap Afni dengan ekspresi yang sulit ia kenali. "Aku pikir kamu akan lebih dramatis," ujar Raka akhirnya. Kalimat itu jatuh tanpa emosi, dan justru itulah yang membuatnya menusuk. Afni menelan ludah. "Kenapa?" tanyanya pelan. Satu kata, tapi memuat seluruh kebingungan dan harapannya. Raka tersenyum tipis. "Karena kita tidak cocok. Kamu terlalu biasa, Afni." Kata itu terucap ringan, seolah pujian yang salah tempat. Afni merasakan panas naik ke wajahnya, tapi ia tetap berdiri tegak. Raka melanjutkan, nadanya kini lebih yakin. "Aku butuh seseorang yang bisa mengimbangi aku. Dunia aku. Kamu baik, tapi kamu tidak berkembang. Aku sudah memikirkan ini matang-matang." Afni ingin bertanya sejak kapan. Sejak kapan ia dinilai dan diputuskan tanpa tahu. Tapi lidahnya keluh. Yang keluar justru keheningan. Raka berdiri, melangkah mendekat beberapa langkah. "Jujur saja, aku kira kamu akan hancur kalau tahu ini. Makanya aku pilih momen ini. Biar sekalian." Afni menatap mata suaminya.
mata yang dulu ia yakini sebagai tempat pulang. Kini, yang ia lihat hanya keyakinan diri yang dingin, seolah hidupnya sendiri adalah pusat semesta. Ia merasakan luka mengembang di dadanya, tapi juga sesuatu yang lain, kewaspadaan. Aku tidak berniat menyakitimu, tambah Raka, datar. Ini lebih baik untuk kita berdua. Afni menunduk, menatap surat itu sekali lagi. Ada dorongan kuat untuk merobeknya, untuk bertanya dengan suara tinggi, untuk menuntut alasan yang lebih manusiawi. Namun di balik semua itu, ada suara kecil yang lebih tenang. Suara yang mengingatkannya pada luka lama yang pernah ia alami, pada janji yang ia buat pada diri sendiri untuk tidak bereaksi tanpa memahami. Ia melipat surat itu perlahan dan meletakkannya di meja. Aku mengerti, katanya akhirnya. Raka tampak terkejut. Kamu mengerti? Afni mengangguk. Aku perlu waktu. Raka mengangkat bahu. Terserah. Aku sudah ambil keputusan. Afni tidak membalas. Ia duduk kembali di tepi ranjang, merasakan gemetar yang kini muncul setelah semuanya terucap. Diamnya bukan karena kalah. Diamnya adalah jarak yang ia ciptakan agar bisa melihat dengan jernih. Ia tahu, jika ia bicara sekarang, yang keluar hanya rasa sakit. Dan rasa sakit jarang membawa kebenaran. Raka mengambil ponselnya lagi, seolah percakapan itu telah selesai. Afni memejamkan mata. Dalam sunyi kamar hotel itu, ia membuat keputusan kecil yang berisiko. Untuk sementara, ia akan diam. Bukan untuk menyerah, melainkan untuk mengamati dan memahami siapa pria yang baru saja dengan yakin berkata bahwa hidupnya akan hancur tanpa dirinya. Pagi datang tanpa kehangatan. Afni terbangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya, seolah malam tadi tidak benar-benar berlalu. Raka sudah tidak ada di kamar. Sisi ranjangnya rapi, dingin, dan kosong. Sebuah kekosongan yang terasa berbeda dari kepergiannya semalam. Afni duduk perlahan, punggungnya bersandar pada kepala ranjang, menatap langit-langit yang putih dan tak berjejak. Surat cerai itu masih terlipat rapi di dalam tasnya, tapi keberadaannya terasa seperti denyut kedua di dadanya. Ia belum menangis, bahkan belum marah. Yang ada justru kelelahan emosional yang menahan semua reaksi di ambang bibir. Ponselnya bergetar. Nama Bu Mira muncul di layar. Afni menatapnya beberapa detik lebih lama sebelum menjawab. Ada firasat yang membuat jemarinya dingin. Assalamualaikum, Afni. Suara Bu Mira terdengar tenang, terlalu tenang. Waalaikumsalam, Bu, jawab Afni sopan, refleks yang sudah tertanam sejak awal pernikahan. Apa kabar? Raka bilang kalian sedang bulan madu. Nada itu terdengar seperti basa-basi, tapi Afni bisa merasakan ujung kalimat yang belum diucapkan. Baik, Bu. Afni menjawab singkat. Bu Mira menarik napas kecil. Afni, Ibu dengar kamu sudah tahu soal niat Raka. Afni menggenggam ponselnya sedikit lebih erat. Iya, Bu. Tidak ada keterkejutan di seberang sana. Justru yang terdengar adalah kelegaan halus, nyaris tak disembunyikan. Ibu harap kamu bisa dewasa menyikapi ini, lanjut Bu Mira. Raka itu anak yang besar mimpinya. Sejak dulu Ibu tahu, dia tidak bisa terikat terlalu lama kalau merasa ditahan. Kata ditahan membuat Afni menelan ludah. Ibu tidak menyalahkan kamu, Bu Mira menambahkan cepat, seolah memberi balsem setelah luka kecil. Kamu istri yang baik, tapi mungkin bukan yang tepat untuk Raka. Afni memejamkan mata. Maksud Ibu? Perceraian ini bisa jadi jalan terbaik, jawab Bu Mira lembut. Supaya Raka bisa bebas mengejar hidup yang dia mau. Dan kamu juga, tidak terus berharap pada sesuatu yang memang bukan takdirmu. Kalimat-kalimat itu tersusun rapi, terlalu rapi. Seolah sudah lama dilatih. Afni mendengarkannya sambil merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan lagi sekadar sakit, tapi kecurigaan. Bu, Afni berkata pelan, apakah ini sudah lama dibicarakan? Hening singkat. Terlalu singkat untuk disebut jeda alami. Raka anak yang tertutup, jawab Bu Mira akhirnya. Sebagai ibunya, Ibu hanya ingin yang terbaik. Telepon ditutup tak lama kemudian, meninggalkan Afni dengan telinga yang berdenging dan dada yang semakin sesak. Ia meletakkan ponsel di sampingnya,
lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Pantai yang kemarin terasa menenangkan kini tampak asing, seperti latar yang salah untuk hidupnya sendiri. Bebas. Kata itu terngiang terus di kepalanya. Bebas dari apa? Dari dirinya? Afni duduk kembali, lalu mengambil ponsel dan membuka kontak yang selama ini jarang ia sentuh kecuali saat benar-benar rapuh. Dian. Panggilan itu dijawab cepat, seolah Dian sudah siap sejak awal. "Ni?" Suara sahabatnya terdengar waspada. "Kamu kenapa?" Pertanyaan sederhana itu menjadi celah. Afni menutup mata, dan untuk pertama kalinya sejak surat itu dibuka, suaranya bergetar. Ia menceritakan semuanya. Bulan madu yang sunyi, amplop, surat cerai, kata-kata Raka, dan telepon Bu Mira. Ia tidak menyaring, tidak memperindah. Dian mendengarkan tanpa memotong. "Ni." Dian menarik napas panjang. Ini tidak terasa seperti keputusan mendadak. Afni terdiam. Kalimat itu menancap tepat di tempat yang paling ia hindari. "Aku juga merasa begitu." Afni akhirnya mengaku. "Tapi aku takut berpikir terlalu jauh." "Kamu ingat yang dulu?" Dian berkata pelan. "Yang kamu pikir juga kebetulan, ternyata sudah direncanakan dari lama." Dada Afni mengencang. Luka lama itu, pengkhianatan yang dulu datang tanpa peringatan, dengan pola yang sama, perubahan kecil, jarak, lalu keputusan sepihak. Ia ingat bagaimana ia dulu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak peka. "Aku tidak mau mengulang itu," bisik Afni. "Makanya sekarang kamu tidak boleh menutup mata," jawab Dian tegas, tapi hangat. "Diam boleh, tapi bukan untuk dibutakan." Setelah panggilan berakhir, Afni duduk lama dalam keheningan. Ada perubahan dalam dirinya, dari perempuan yang menahan luka agar tidak pecah, menjadi perempuan yang mulai merangkai potongan-potongan dengan hati-hati. Telepon Bu Mira, tanggal di surat cerai, sikap Raka yang terlalu siap, semuanya tidak berdiri sendiri. Afni meraih tasnya dan mengeluarkan surat itu sekali lagi. Kali ini ia memperhatikan detail yang kemarin ia abaikan. Tanggal, format, bahasa hukum yang terasa terlalu matang. Ia melipatnya kembali, tapi bukan dengan tangan gemetar. Dalam hati, Afni mengambil keputusan kecil yang berisiko. Ia tidak akan lagi menganggap ini sekadar keinginan mendadak seorang suami. Ia akan mengamati, mengingat, dan menyimpan semuanya. Karena jika ini benar sudah direncanakan sejak lama, maka diam saja tidak akan cukup. Keputusan Afni untuk pulang lebih cepat lahir dari kegelisahan yang tak kunjung reda sejak percakapannya dengan Dian. Ia tidak memberitahu Raka. Bukan sebagai jebakan, tapi sebagai upaya kecil untuk mengembalikan kendali atas hidupnya sendiri. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi potongan-potongan yang belum menyatu, tanggal di surat cerai, ketenangan Bu Mira, dan keyakinan Raka yang terlalu matang. Semua itu membuat dadanya terasa sesak, tapi juga menajamkan kewaspadaannya. Sore itu, matahari belum sepenuhnya tenggelam ketika Afni tiba di depan rumah kontrakan mereka. Ia mematikan mesin mobil dan duduk sejenak, menenangkan napas. Rumah itu sunyi, seperti biasa di jam kerja. Afni membuka pintu mobil, lalu berhenti. Mobil Raka terparkir di depan. Jantung Afni berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke jam di pergelangan tangannya. Terlalu awal untuk Raka pulang. Ia melangkah perlahan. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang seharusnya. Tepat saat ia hampir mencapai pagar, pintu mobil Raka terbuka. Seorang perempuan keluar dari kursi penumpang depan. Afni berhenti. Perempuan itu berdiri rapi, mengenakan blus kantor yang sederhana tapi pas, rambutnya tergerai dengan cara yang terlalu santai untuk sekadar rekan kerja. Ia menutup pintu mobil sambil tertawa kecil, lalu mencondongkan tubuh ke arah Raka yang masih duduk di balik kemudi. "Besok jangan lupa," kata perempuan itu, suaranya ringan tapi akrab. Raka tersenyum. Senyum yang jarang Afni lihat sejak mereka menikah. Perempuan itu lalu menoleh, dan tatapannya bertemu dengan Afni. Ada jeda singkat. Tatapan yang menilai, cepat, lalu berubah menjadi senyum tipis yang ambigu, bukan canggung, bukan pula bersalah. Afni mengenali jenis senyum itu. Senyum orang yang merasa berada di posisi aman. "Ini rumah kamu?" tanya perempuan itu ringan, seolah Afni hanyalah tetangga yang lewat.
Afni mengangguk. Iya. Raka akhirnya keluar dari mobil. Lina, katanya cepat. Ini Afni, istriku. Kata istriku terdengar formal, seperti label yang dipaksakan. Lina mengulurkan tangan. Oh, aku Lina, teman kantor Raka. Afni menjabat tangan itu. Dingin. Singkat. Tidak ada kehangatan, tapi juga tidak ada penjelasan. Lina menarik tangannya kembali dan melangkah mundur. Kalau begitu, aku duluan, kata Lina, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Afni berdiri diam hingga langkah Lina menghilang di ujung jalan. Dadanya berdenyut, bukan karena cemburu semata, tapi karena perasaan dipinggirkan di ruang yang seharusnya paling aman baginya. Apa maksudnya ini? Afni akhirnya bertanya, suaranya rendah tapi tegas. Raka menghela napas keras. Kamu pulang cepat tanpa bilang, terus langsung nuduh. Aku bertanya, jawab Afni. Kenapa dia ada di mobilmu? Karena dia rekan kerja. Raka menjawab cepat. Kami ada urusan kantor. Di depan rumah. Afni menahan getaran di suaranya. Dengan tawa dan janji besok. Raka tertawa pendek, tanpa humor. Kamu terlalu sensitif, Afni. Semua kamu maknai berlebihan. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Afni perkirakan. Sensitif. Kata yang selama ini digunakan untuk meniadakan perasaannya. Ia merasakan panas naik ke wajahnya, tapi ia tidak mundur. Aku istrimu, katanya. Aku berhak bertanya. Raka mendekat, nada suaranya meninggi. Dan aku tidak wajib melapor setiap langkah ke kamu. Ini salah satu alasan kenapa aku merasa kita tidak cocok. Kamu selalu membuat masalah dari hal sepele. Afni terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan jarak yang makin lebar. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa penyangkalan Raka bukan sekadar defensif, itu serangan. Memutar fakta, mengalihkan fokus, membuat Afni meragukan penilaiannya sendiri. Aku tidak cemburu, kata Afni pelan. Aku hanya ingin jujur. Raka mengibaskan tangan. Kamu terlalu drama. Lina itu siapa? Kamu juga baru kenal. Jangan bawa perasaan ke urusan kerja. Afni menatap suaminya. Di balik rasa sakit yang mengembang, muncul benturan yang tak bisa ia abaikan. Ada bagian dalam dirinya yang masih mencintai Raka, yang ingin percaya, yang ingin memeluk dan memperbaiki. Tapi ada bagian lain yang berdiri tegak, menuntut dihormati. Harga diri yang selama ini ia jaga dengan diam kini mulai tergores. Tanpa berkata apa-apa lagi, Afni melangkah masuk ke rumah. Ia melepas sepatu, meletakkan tas, dan duduk di sofa dengan punggung tegak. Raka masuk beberapa saat kemudian, tapi tidak mendekat. Mereka terpisah oleh jarak dan keheningan yang syarat makna. Malam itu, Afni tidak menangis. Ia menatap lurus ke depan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Bukan soal Lina semata, tapi soal bagaimana dengan mudahnya Raka menyalahkannya, dan betapa akrabnya ia dengan perempuan lain di ruang yang seharusnya aman. Di dalam kamar, Afni membuka lemari dan menyusun kembali pakaiannya dengan rapi, lebih rapi dari biasanya. Gerakan kecil, hampir tak berarti, tapi di sanalah ia mengambil keputusan kecil yang berisiko. Mulai saat ini, ia tidak akan lagi menekan perasaannya demi menjaga ketenangan palsu. Jika harga dirinya terus dilanggar, cinta saja tidak akan cukup untuk membuatnya bertahan. Pagi itu, Afni bangun dengan tubuh kaku dan kepala yang berat, bukan karena kurang tidur, melainkan karena pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Perkataan Raka semalam masih bergema. Terlalu sensitif, terlalu drama, kata-kata yang bukan sekadar membela diri, melainkan menempatkannya sebagai sumber masalah. Afni berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap pantulan wajahnya sendiri. Tidak ada air mata di sana, hanya mata yang lebih tajam dari biasanya. Di ruang tengah, Raka sudah bersiap berangkat kerja. Kemejanya rapi, dasinya terikat sempurna. Ia bergerak cepat, seolah rumah ini hanyalah persinggahan singkat. Aku berangkat, katanya singkat, tanpa menoleh. Iya, jawab Afni pelan. Pintu tertutup. Suara itu meninggalkan gema kosong yang membuat Afni menarik napas panjang. Ia duduk di sofa,
membiarkan pikirannya berkelana. Benturan antara harga diri dan cinta belum selesai, tapi kini ada lapisan baru, kewaspadaan. Ponselnya bergetar. Dian. Afni menjawab panggilan itu dengan cepat, seolah sudah menunggu. Kamu bagaimana? Suara Dian terdengar lembut tapi waspada. Capek, jawab Afni jujur. Bukan fisik, tapi capek berpikir. Dian tidak langsung menanggapi. Nih, aku mau tanya sesuatu. Jawab jujur. Afni mengangguk meski tahu Dian tak bisa melihat. Tanya. Sebelum menikah, Raka berubah, kan? Pertanyaan itu membuat Afni terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi ingatannya justru bergerak sendiri. Potongan-potongan kecil muncul satu persatu. Raka yang mulai sering membatalkan janji, yang lebih sibuk dengan ponselnya, yang menertawakan kekhawatirannya sebagai hal remeh. Semua itu terjadi perlahan, nyaris tak terasa, sampai Afni menganggapnya sebagai bagian dari kedewasaan menjelang pernikahan. Sedikit, jawab Afni akhirnya. Aku pikir itu stres kerja. Dian menghela napas. Kamu selalu mencari alasan buat orang lain. Kalimat itu tidak menyalahkan, tapi menelanjangi kebiasaan Afni. Ia teringat bagaimana dulu, dalam hubungan sebelumnya, ia juga memilih percaya meski tanda-tanda sudah ada. Luka lama itu mengencang di dadanya, bukan untuk melumpuhkan, tapi untuk mengingatkan. Aku takut mengulang kesalahan yang sama, bisik Afni. Makanya sekarang jangan pura-pura tidak melihat, jawab Dian. Ingat perubahan itu, bukan untuk menyiksa diri, tapi supaya kamu tidak dibutakan. Setelah panggilan berakhir, Afni duduk lama dalam keheningan. Kata-kata Dian berputar di kepalanya, membuka ruang refleksi yang selama ini ia hindari. Ia berdiri dan mulai membereskan rumah, bukan karena berantakan, tapi karena butuh sesuatu untuk dikerjakan. Saat melewati meja, matanya tertumbuk pada ponsel Raka yang tertinggal. Afni berhenti. Ponsel itu bergetar pelan. Notifikasi masuk. Nama yang muncul di layar membuat jantung Afni berdegup. Lina. Afni berdiri kaku beberapa detik. Ia tahu batasan. Ia tahu membuka ponsel orang lain adalah pelanggaran. Tapi dorongan di dadanya kali ini berbeda. Bukan rasa ingin tahu yang liar, melainkan kebutuhan untuk memahami kenyataan yang terus disangkal. Dengan tangan sedikit gemetar, Afni membuka layar. Ponsel itu tidak terkunci. Pesan-pesan terbuka di hadapannya. Awalnya memang soal kerja, jadwal, laporan, rapat. Tapi semakin ke bawah, nada pesan berubah. Kalimatnya menjadi lebih ringan, lebih personal. Ada candaan yang tidak perlu, perhatian yang terlalu detail. Jangan lupa makan. Kamu suka lupa kalau lagi sibuk. Kalau capek, bilang. Aku bisa bantu. Afni menelan ludah. Tidak ada kata cinta. Tidak ada pengakuan. Tapi justru di sanalah letak masalahnya. Keintiman kecil yang seharusnya menjadi milik pasangan, bukan rekan kerja. Tangannya terasa dingin. Ia menutup ponsel itu perlahan, seolah takut suara kecil saja bisa menghancurkan keseimbangan rapuh yang ia jaga. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada teriakan. Yang ada justru perubahan halus dalam dirinya. Sebuah pergeseran dari berharap menjadi mengamati. Afni duduk kembali di sofa, menatap ruang kosong di depannya. Ia menyadari sesuatu yang penting. Selama ini, ia selalu berada di posisi memohon. Memohon kejelasan, perhatian, pengakuan. Dan setiap kali, ia diberi penyangkalan. Kini, ia tidak ingin itu lagi. Sore hari, Raka pulang. Afni menyambutnya dengan sikap yang sama seperti biasa. Tenang, sopan, tidak menuntut. Raka tampak lega, menganggap badai telah berlalu. Namun di balik ketenangan itu, Afni telah mengambil keputusan kecil yang berisiko. Ia akan diam, tapi dengan mata terbuka. Ia akan mengamati setiap gerak, setiap perubahan, tanpa memohon atau menjelaskan perasaannya. Karena jika kebenaran memang sedang bersembunyi, ia tidak akan muncul pada orang yang terus meminta, melainkan pada orang yang memperhatikan. Keputusan Afni untuk diam dengan mata terbuka mulai mengubah caranya menjalani hari. Ia tidak lagi menunggu Raka menjelaskan. Ia tidak lagi bertanya dengan nada hati-hati. Pagi-pagi ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menyusun gerakannya rapi,
menata ekspresi netral di wajahnya. Raka menangkap perubahan itu sebagai tanda kemenangan, seolah Afni akhirnya mengerti posisinya. "Aku ada makan malam kantor nanti," kata Raka sambil mengenakan jam tangannya. "Jangan tunggu." Afni mengangguk. "Iya." Jawaban itu terlalu mudah. Raka meliriknya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Nah, gitu dong. Kamu kalau begini lebih enak." Kalimat itu menggantung lama di udara setelah pintu tertutup. Afni berdiri di dapur, merasakan sesuatu mengeras di dalam dadanya. Bukan marah, bukan sedih, tapi kesadaran bahwa sikap tenangnya dibaca sebagai kepatuhan. Siang itu, Afni keluar rumah untuk membeli beberapa keperluan. Ia memilih minimarket dekat kantor Raka, bukan tanpa alasan, tapi juga bukan dengan niat mengintai. Hanya dorongan kecil untuk berada lebih dekat dengan realitas yang selama ini dijauhkan darinya. Saat ia berdiri di antrean kasir, sebuah suara menyapanya dari belakang. "Afni." Ia menoleh. Seorang pria berdiri beberapa langkah di belakangnya, mengenakan kemeja kerja yang kusut di bagian lengan, wajahnya tampak lelah tapi ramah. Afni mengenalnya dari foto-foto kantor yang pernah Raka tunjukkan sekilas. "Bagas?" tanyanya ragu. Pria itu tersenyum kecil. "Iya. Kita pernah ketemu waktu acara kantor. Kamu istrinya Raka, kan?" Afni mengangguk. "Iya." Bagas melangkah mendekat, tapi sikapnya canggung, seperti orang yang tidak yakin harus melanjutkan percakapan atau tidak. "Kamu sendiri?" "Iya," jawab Afni. "Lagi belanja sedikit." Mereka membayar belanjaan masing-masing dan keluar bersama. Di depan minimarket, Bagas berdiri sebentar, seolah ingin pergi tapi tertahan. "Raka lagi sibuk akhir-akhir ini," katanya akhirnya. Nada suaranya datar tapi matanya gelisah. "Kerjaan numpuk." Afni mengangguk. "Iya, aku juga merasa begitu." Ada jeda. Afni hampir melangkah pergi ketika Bagas menyebut satu nama. Lina juga banyak terlibat sekarang. Nama itu jatuh begitu saja, tapi efeknya jelas. Afni melihat bagaimana bahu Bagas sedikit menegang, matanya menghindar sesaat. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang membicarakan hal biasa. "Oh ya." Afni menanggapinya ringan, meski dadanya mengencang. "Mereka memang satu tim." "Iya, satu tim," ulang Bagas, terlalu cepat. Ia menggaruk tengkuknya, lalu tersenyum tipis yang tidak sampai ke mata. "Ya sudah. Aku duluan, ya." Bagas pergi dengan langkah tergesa, meninggalkan Afni dengan kesan yang sulit ia abaikan. Gelisah. Itu kata yang tepat. Bukan rasa bersalah, bukan pula keterkejutan. Lebih seperti orang yang tahu sesuatu tapi takut salah bicara. Dalam perjalanan pulang, Afni tidak memutar ulang percakapan itu dengan emosi. Ia memutarnya dengan logika. Reaksi Bagas saat nama Lina disebut. Cara ia menghindari tatapan. Semua itu bukan kebetulan. Malamnya, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Ia meletakkan tasnya sembarangan dan langsung duduk, menyandarkan tubuh dengan puas. "Makan malamnya gimana?" tanya Afni dari dapur. "Biasa," jawab Raka. "Capek, tapi produktif." Afni menyajikan teh hangat dan meletakkannya di meja. Ia memperhatikan Raka. Cara ia tersenyum sendiri saat membaca pesan. Cara ia tidak lagi menyembunyikan ponselnya dengan canggung. Kepercayaan diri Raka tumbuh seiring diamnya Afni. "Kamu kelihatan tenang akhir-akhir ini," ujar Raka sambil menyesap teh. "Aku suka." Afni menatapnya. Tenang bukan berarti tidak melihat. Raka tertawa pendek. "Kamu terlalu banyak mikir. Lagi pula, mau apa kamu? Kita sudah jelas arahnya." Nada itu, arogan, yakin, membuat Afni akhirnya paham. Raka benar-benar percaya ia tidak punya keberanian untuk melawan. Bahwa diamnya adalah tanda menyerah. Afni tidak membantah. Ia hanya mengangguk kecil dan beranjak ke kamar. Di sana, ia membuka buku catatan kecil yang sudah lama ia simpan di laci. Buku itu kosong, tak pernah terpakai. Afni duduk di tepi ranjang dan membuka halaman pertama. Dengan pena yang digenggam mantap, ia mulai menulis. Tanggal, jam,
Peristiwa kecil yang selama ini dianggap sepele. Raka pulang larut. Alasan, makan malam kantor. Reaksi Bagas saat nama Lina disebut, gelisah. Tulisan itu sederhana, tanpa emosi. Tapi setiap kata memberi Afni rasa kendali yang selama ini hilang. Ia tidak sedang mengumpulkan senjata. Ia sedang mengumpulkan kejelasan. Afni menutup buku itu dan menyimpannya kembali. Keputusan kecil itu terasa berisiko. Karena sekali ia mulai mencatat, ia tidak bisa lagi berpura-pura lupa. Dan disitulah tekanan baru lahir. Kesadaran bahwa kebenaran mungkin jauh lebih besar dari yang siap ia terima. Dan ia sedang berjalan pelan ke arahnya dengan mata terbuka. Catatan kecil itu mulai mengubah cara Afni melihat hari-harinya. Ia tidak lagi sekadar mengingat. Ia menandai. Setiap pulang larut, setiap alasan yang diulang dengan kata berbeda, setiap jeda yang terasa ganjil. Pagi itu, Afni duduk di meja makan sambil meminum kopi yang sudah dingin, membuka kalender dinding yang selama ini hanya menjadi hiasan. Tanggal-tanggal tertentu diberinya tanda kecil, bukan tuduhan, hanya pengingat. Raka keluar dari kamar dengan langkah cepat, kemejanya setengah terkancing. Aku berangkat, katanya, seperti biasa. Afni mengangguk. Rapat jam berapa hari ini? Raka berhenti sejenak. Seharian. Kenapa? Tidak apa, jawab Afni ringan. Raka berangkat. Afni membereskan meja, lalu menyapu lantai dengan gerakan pelan. Tak lama, ponsel di meja bergetar. Ponsel Raka. Ia tidak menyentuhnya. Tapi layar yang menyala cukup lama untuk menampilkan notifikasi kalender yang belum ditutup. Lunch Lina, off-site. Jamnya tertera di tengah jam kerja. Afni berdiri diam. Detik itu, sesuatu yang selama ini hanya berupa perasaan berubah menjadi pola. Ia tidak membuka apapun. Ia hanya memotret layar itu dengan ponselnya sendiri. Sekilas, tanpa suara. Keputusan kecil yang membuat napasnya tertahan, namun memberi bentuk pada kecurigaannya. Siang itu, Afni keluar sebentar untuk mengantarkan dokumen ke sebuah fotokopi dekat kantor Raka. Alasan yang cukup masuk akal untuk berada di sekitar. Dari seberang jalan, ia melihat Raka duduk di kafe kecil yang sama sekali bukan tempat rapat. Lina duduk di depannya. Tidak ada map, tidak ada laptop. Mereka tertawa, condong ke arah yang sama. Jam di pergelangan Afni menunjukkan pukul 1 siang. Afni tidak mendekat. Ia berbalik dan pulang. Di rumah, Afni membuka buku catatan. Tangannya mantap menulis. Jam kerja. Kafe. Tanpa urusan kantor. Tidak ada amarah yang tumpah. Yang ada hanya kepastian yang menambah berat. Raka bukan sekadar sibuk. Ia memilih. Dan pilihannya menggerus batas yang seharusnya ia jaga. Ponsel Afni berdering. Nama Bu Mira muncul. Afni menghela napas sebelum menjawab. Afni. Suara Bu Mira terdengar tegas, berbeda dari kelembutan rapi sebelumnya. Ibu dengar dari Raka, kalian makin tidak akur. Afni duduk. Kami sedang berusaha saling memahami, Bu. Memahami. Bu Mira mendengus kecil. Ibu rasa kamu terlalu menekan Raka. Seorang istri itu tugasnya mendukung, bukan mencurigai. Afni merasakan panas menjalar ke lehernya. Saya tidak menekan, Bu. Saya hanya... Tidak, potong Bu Mira. Kamu membuat rumah jadi tidak nyaman. Raka pulang dengan kepala penuh karena kamu terus mencari-cari kesalahan. Kata-kata itu disusun rapi, seperti palu yang memukul pelan tapi tepat. Afni menatap lantai. Bu, pernikahan ini berdua. Bukan hanya saya. Justru itu, balas Bu Mira. Kalau pernikahan gagal, jangan selalu salahkan anak saya. Ibu melihat kamu terlalu sibuk menjaga perasaan sendiri, sampai lupa menjaga suami. Afni terdiam. Ada dorongan kuat untuk membela diri, menyebut kafe, jam kerja, Lina. Tapi ia tahu, kalimat-kalimat itu akan dibaca sebagai pembenaran. Di mata Bu Mira, narasinya sudah selesai. Afni penyebab kegagalan, Raka korban tekanan. Jaga citra kamu sebagai istri, lanjut Bu Mira, nadanya merendah tapi mengikat. Jangan buat orang bertanya-tanya. Telepon ditutup. Afni duduk lama dengan ponsel di tangan.
Ia merasakan tarikan dari dua arah yang berlawanan. Di satu sisi, harga diri yang meminta keadilan, ingin mengatakan bahwa ia tidak berlebihan, bahwa yang ia lihat nyata. Di sisi lain, citra diri yang selama ini ia jaga, sebagai istri yang tenang, tidak membuka aib, tidak membuat gaduh. Raka pulang sore itu dengan wajah santai. "Aku capek," katanya. "Hari ini panjang." Afni mengangguk. "Iya, pasti." Raka menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Kamu kelihatan makin dewasa." Kalimat itu terasa seperti pujian yang salah alamat. Afni menahan diri untuk tidak tertawa pahit. Ia memilih masuk ke kamar dan membuka kembali buku catatannya. Ia menambahkan satu baris lagi. "Kali ini bukan peristiwa, melainkan pilihan. Jika aku bicara sekarang, aku akan dituduh merusak. Jika aku diam, aku harus siap menanggungnya." Afni menutup buku itu dan menyimpannya di tempat yang sama. Malam itu, ia berdiri di depan cermin dan menatap dirinya sendiri. Ia tidak lagi bertanya apakah ia berhak marah. Pertanyaannya berubah. Kapan ia akan berbicara, dan dengan cara apa? Tekanan itu tidak memberinya jawaban. Hanya satu keputusan kecil yang berisiko. Untuk sementara, ia akan menjaga citra diri di luar, sambil menyiapkan keberanian di dalam. Karena melawan tanpa pegangan hanya akan membuatnya kalah dua kali. Tekanan yang menumpuk sejak beberapa hari terakhir membuat Afni bergerak lebih berhati-hati, tapi juga lebih sadar. Ia tidak lagi berharap Raka berubah hanya karena ia bersikap tenang. Ia menjalani hari seperti biasa, namun setiap langkahnya kini disertai jarak emosional yang ia bangun sendiri. Cukup aman untuk tidak terluka lagi, cukup dekat untuk tetap melihat. Siang itu, Afni datang ke kantor Raka. Bukan untuk memeriksa, bukan pula untuk membuat keributan. Ia membawa map berisi berkas pribadi Raka yang tertinggal di rumah, sebuah alasan yang sederhana dan masuk akal. Di lobi kantor, ia berdiri sebentar, menyesuaikan napas. Gedung itu terasa asing meski sudah beberapa kali ia datangi. Afni menatap pantulan dirinya di kaca pintu. Tenang, rapi, tidak ada tanda-tanda badai di dalam dada. Di area tunggu, Afni melihat Lina berdiri tak jauh dari meja resepsionis. Lina mengenakan pakaian kerja yang rapi, sikapnya santai seolah berada di ruang yang sudah ia kuasai. Saat pandangan mereka bertemu, Lina tersenyum kecil dan melangkah mendekat. "Kamu Afni, ya?" sapanya, seolah ini pertemuan pertama, padahal mereka sudah saling kenal. "Iya," jawab Afni singkat. "Raka lagi rapat," katanya sebentar, ujar Lina, lalu menoleh ke arah jam dinding. "Tapi ya, kamu tahu sendiri, jadwalnya suka berubah." Nada itu ringan, tapi ada sesuatu di baliknya, keyakinan yang tidak seharusnya dimiliki oleh orang luar. Afni memilih duduk. "Aku tunggu di sini." Lina ikut duduk, terlalu dekat untuk sekadar kebetulan. Ia membuka botol minumnya, lalu tertawa kecil. "Menikah itu pasti berat, ya? Apalagi di awal." Afni menoleh. "Setiap orang beda." "Iya sih," Lina mengangguk, lalu berkata sambil lalu, "Ada yang dari awal sudah paham kalau semuanya masih sementara." Afni merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Sementara?" Lina tersenyum, seolah baru menyadari kata-katanya. "Maksudku, banyak pernikahan sekarang yang seperti kontrak. Dicoba dulu. Kalau tidak cocok, ya selesai baik-baik." Kalimat itu meluncur terlalu mulus untuk disebut candaan. Afni menatap Lina, mencoba membaca wajahnya. Tidak ada rasa bersalah di sana. Hanya keakraban yang berlebihan terhadap konsep yang seharusnya tidak ia ketahui. "Kontrak?" ulang Afni pelan. Lina mengangkat bahu. "Ah, maaf. Aku kebanyakan ngomong. Raka juga pernah bilang, semua orang punya caranya masing-masing." Nama itu disebut begitu saja, tanpa ragu, tanpa sadar bahwa kalimatnya baru saja membuka pintu yang tak bisa ditutup kembali. Afni tidak menjawab. Ia berdiri, meletakkan map di meja resepsionis. "Tolong sampaikan ke Raka." "Tidak mau tunggu?" tanya Lina, suaranya terdengar heran. Afni menoleh sekali lagi. "Tidak." Ia melangkah pergi dengan punggung tegak. Di dalam lift, Afni merasakan sesuatu runtuh dan tersusun kembali sekaligus.
Kata kontrak bergaung di kepalanya, bertabrakan dengan ingatan-ingatan lama. Raka yang terburu-buru menandatangani pernikahan, Raka yang sejak awal menjaga jarak emosional, Raka yang begitu siap menyerahkan surat cerai di bulan madu. Ia sampai di mobil dan duduk lama sebelum menyalakan mesin. Kesadaran itu datang dengan kejelasan yang menyakitkan. Raka tidak pernah menganggapnya sebagai pasangan setara. Sejak awal, ia ditempatkan sebagai opsi, bukan pilihan. Malamnya, Raka pulang dengan wajah biasa saja. "Kamu ke kantor?" tanyanya santai. "Iya," jawab Afni. "Aku ketemu Lina." Raka berhenti sejenak, lalu tertawa kecil. "Oh, dia banyak bicara." Afni menatapnya. Dia bilang pernikahan itu seperti kontrak sementara. Raka mengangkat bahu. "Itu cara berpikir modern. Kamu terlalu serius menanggapinya." Kata-kata itu menyegel semuanya. Tidak ada bantahan. Tidak ada klarifikasi. Hanya pembenaran. Afni masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Ia membuka buku catatannya, menulis satu kalimat yang berbeda dari sebelumnya. Bukan peristiwa, melainkan sikap. "Aku diremehkan sejak awal, bukan karena aku kurang, tapi karena aku dianggap bisa ditinggalkan tanpa konsekuensi." Afni menutup buku itu dan menatap jendela. Di balik kaca, malam terlihat tenang, bertolak belakang dengan dadanya yang bergejolak. Namun di tengah gejolak itu, sebuah keputusan batin mulai terbentuk, pelan tapi pasti. Ia tidak akan pergi diam-diam. Jika ia harus keluar dari pernikahan ini, ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan sebagai catatan kaki dalam hidup orang lain. Keputusan itu tidak mengubah apapun malam itu. Raka tetap sibuk dengan dunianya. Lina tetap berada di lingkaran yang sama. Tapi bagi Afni, satu hal telah bergeser. Ia tidak lagi mencari jalan keluar yang sunyi. Dan kesadaran itu membawa tekanan baru. Karena memilih untuk tidak diam berarti siap menghadapi apapun yang akan terbuka. Keputusan Afni untuk tidak pergi diam-diam membuat hari-harinya terasa lebih berat, tapi juga lebih terang. Ia tidak lagi tersesat dalam dugaan. Kini ia tahu apa yang ia cari. Bukan sekadar bukti pengkhianatan, melainkan kebenaran tentang siapa Raka sebenarnya. Namun mengetahui arah tidak selalu membuat langkah menjadi mudah. Ada harga emosional yang harus dibayar setiap kali ia melangkah lebih jauh. Siang itu, Afni menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Kita bisa bicara sebentar?" Tentang Raka. Nama pengirimnya membuat jantung Afni berdegup lebih cepat. Bagas. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil, jauh dari kantor Raka dan cukup sepi untuk percakapan yang tidak ingin didengar orang lain. Bagas datang lebih dulu, duduk dengan bahu sedikit membungkuk, tangannya gelisah memainkan cangkir kopi yang tak disentuhnya. "Aku sebenarnya tidak seharusnya menghubungimu," kata Bagas tanpa basa-basi saat Afni duduk. "Tapi aku juga sudah tidak tahan." Afni menatapnya tenang. "Kalau ini membuatmu tidak nyaman, kita bisa berhenti." Bagas menggeleng. "Justru ini yang membuatku lebih tidak nyaman." Ia menarik napas dalam, lalu mulai bicara pelan, seolah setiap kata harus melewati saringan keberanian. "Raka sering memalsukan laporan. Angka-angka diubah supaya kelihatan bagus di mata atasan. Jam kerja dipakai untuk urusan pribadi, dan bukan cuma sekali dua kali." Afni merasakan dadanya mengencang. Ia sudah menduga ada sesuatu, tapi mendengarnya secara langsung tetap memberi efek berbeda. Lebih nyata. Lebih berat. "Kenapa kamu tahu?" tanyanya pelan. "Karena aku satu tim," jawab Bagas. "Dan karena setiap kali ada audit internal, aku yang diminta merapikan jejaknya. Kalau ada yang dipertanyakan, nama tim yang dipakai. Tapi keputusan, semua dari dia." Afni menunduk. Tangannya mengatup di pangkuan. Ada dorongan untuk langsung marah, untuk merasa dikhianati bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia yang hidup dengan orang yang memilih jalan salah. "Kenapa baru sekarang bicara?" tanya Afni. Bagas tersenyum pahit. "Karena dulu aku pikir ini cuma fase. Karena dia selalu bilang, semua orang melakukan hal yang sama. Dan, karena aku takut." Afni mengangguk. Ia mengerti ketakutan itu lebih dari yang ingin ia akui. "Dan Lina?" Afni bertanya, meski tahu jawabannya tidak akan ringan. Bagas menghela napas panjang.
Dia tahu. Mungkin tidak semua detail, tapi cukup untuk mengerti. Dan dia menutup mata. Kata-kata itu jatuh satu persatu, menambah beban yang kini harus Afni pikul. Ini bukan lagi soal pernikahan yang gagal. Ini soal moral. Soal batas antara melindungi diri sendiri dan membiarkan keburukan terus berjalan. Aku tidak memintamu melakukan apapun, lanjut Bagas cepat, seolah takut Afni salah paham. Aku hanya tidak ingin kamu menjadi korban yang tidak tahu apa-apa. Afni menatapnya. Terima kasih sudah jujur. Dalam perjalanan pulang, Afni merasa langkahnya lebih lambat dari biasanya. Di dalam kepalanya, dua suara bertabrakan. Yang satu berkata, ini bukan urusanmu lagi. Jaga dirimu, pergi dengan tenang. Yang lain berkata, jika kamu diam, kamu ikut membiarkan. Rasa sakit pribadinya, direndahkan, dikhianati, diremehkan, bercampur dengan beban moral yang tidak ia minta. Ia bukan penyelamat. Ia hanya seorang istri yang kebetulan berada di titik temu semua kebusukan itu. Malamnya, Raka pulang dengan wajah waspada. Tidak ada senyum santai seperti biasanya. Tatapannya lebih tajam, seolah sedang mengukur sesuatu. Kamu kemana hari ini? Tanyanya. Keluar sebentar. Jawab Afni tenang. Dengan siapa? Afni menatapnya. Kenapa penting? Raka terdiam sejenak. Itu baru baginya. Afni yang tidak langsung menjawab dengan penjelasan panjang. Kamu berubah, katanya akhirnya. Mungkin. Afni mengangguk. Atau mungkin kamu baru menyadarinya. Raka menyipitkan mata. Kamu bicara dengan siapa? Afni merasakan detak jantungnya stabil. Tidak seperti yang ia duga. Aku bertemu orang. Katanya jujur tapi tidak membuka semuanya. Raka tersenyum tipis. Tapi ada ketegangan di rahangnya. Hati-hati, Afni. Kamu tidak sekuat yang kamu pikir. Kalimat itu dimaksudkan sebagai peringatan. Tapi Afni mendengarnya sebagai pengakuan. Bahwa Raka mulai curiga. Bahwa diamnya selama ini tidak lagi terbaca sebagai kelemahan. Di kamar, Afni membuka buku catatannya. Tangannya berhenti sejenak sebelum menulis. Kali ini, yang ia tulis bukan kejadian, melainkan pertanyaan. Jika aku bicara, apakah aku melakukannya karena benar? Atau karena sakit? Ia menutup buku itu tanpa jawaban. Tekanan itu kini nyata, bukan hanya dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Afni tahu, apapun pilihannya nanti, ia tidak akan bisa kembali menjadi orang yang sama. Dan kesadaran itulah yang membuat keputusan kecil berikutnya terasa berisiko. Ia menyimpan percakapan Bagas di kepalanya, bukan untuk segera digunakan, tapi untuk diuji. Karena sekali ia melangkah dengan kebenaran itu, tidak akan ada jalan mundur. Kecurigaan Raka malam itu tidak hilang begitu saja. Afni merasakannya seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Sejak percakapan singkat mereka, rumah yang dulu sunyi kini terasa penuh tekanan. Bukan dengan suara, melainkan dengan perhatian yang berlebihan. Raka lebih sering menatap, lebih sering bertanya hal-hal kecil yang dulu tak ia pedulikan. Afni tahu, ruang geraknya menyempit. Namun justru di ruang sempit itulah Afni mulai bergerak dengan hati-hati. Ia tidak menggeledah, tidak menyadap, tidak membuka hal-hal yang jelas melanggar batas hukum. Afni tahu satu kesalahan kecil bisa mematahkan semua yang ia kumpulkan, dan mematahkan dirinya sendiri. Ia hanya mengamati apa yang secara wajar terlihat oleh seorang istri. Jadwal yang berubah, percakapan terbuka yang Raka lakukan tanpa menurunkan volume, dokumen yang ditinggalkan di meja kerja rumah karena Raka terlalu percaya diri. Setiap detail dicatat. Jam, tanggal, kalimat yang diucapkan, alasan yang diberikan. Afni menyimpan semuanya di tempat yang paling tidak mencolok. Ingatannya sendiri dan buku catatan tipis yang ia selipkan di antara buku resep. Tidak ada kata, bukti, di sana. Hanya rangkaian kejadian yang jika dirangkai, membentuk pola. Ia mulai menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari kebohongan itu sendiri. Raka tidak sekadar ceroboh. Ia merasa aman. Terlalu aman. Suatu sore, Afni bertemu Dian di rumahnya. Dian, sahabat yang selama ini menjadi satu-satunya tempat Afni bisa bicara tanpa takut dinilai. Wajah Dian menegang begitu mendengar apa yang Afni lakukan. Kamu sadarkan,
kata Dian pelan, kalau ini bukan sekadar soal rumah tanggamu lagi. Afni mengangguk. Aku tahu. Kebenaran punya harga, lanjut Dian, menatap Afni lurus. Bukan cuma buat Raka, tapi buat kamu juga. Nama, reputasi, bahkan keselamatan emosionalmu. Afni menatap cangkir teh di tangannya. Uapnya naik perlahan, lalu menghilang. Aku tidak mencari balas dendam. Aku tahu, kata Dian. Justru itu yang bikin aku takut. Orang yang tidak marah seringkali paling terluka. Afni tersenyum tipis. Aku juga takut, Dian. Tapi aku lebih takut hidup seumur hidup dengan tahu, dan memilih diam. Dian terdiam. Ia mengenal Afni cukup lama untuk tahu kalimat itu bukan keberanian mendadak. Itu hasil dari luka yang dipikirkan berulang-ulang. Kamu tidak boleh sendirian, kata Dian akhirnya. Kalau kamu lanjut, aku di sini. Tapi kamu harus siap kehilangan banyak hal. Afni mengangguk lagi. Kali ini lebih mantap. Di rumah, Afni semakin berhati-hati. Ia tidak lagi mengonfrontasi Raka. Tidak menanyakan hal-hal yang bisa memicu pertahanan. Justru ia menjadi lebih tenang, lebih jarang bereaksi. Itu membuat Raka gelisah dengan cara yang berbeda. Kamu sekarang aneh, kata Raka suatu malam. Dulu kamu banyak tanya. Sekarang aku belajar mendengar, jawab Afni. Raka tertawa pendek, tapi matanya tidak ikut tertawa. Jangan sok dewasa. Kamu tetap Afni yang sama. Kalimat itu, yang dulu mungkin akan melukai Afni, kini hanya menguatkan satu hal di kepalanya. Raka tidak pernah benar-benar melihatnya. Dan itu memberi Afni jarak emosional yang ia butuhkan. Malam itu, saat Raka tertidur, Afni duduk di ruang tamu dengan buku catatannya. Ia menambahkan satu catatan baru, bukan tentang Raka, tapi tentang dirinya sendiri. Jika ini berakhir buruk, aku ingin tahu aku tidak berkhianat pada diriku. Tangannya berhenti sejenak. Ada rasa gemetar kecil, bukan karena ragu, tapi karena sadar sepenuhnya akan risiko. Ia bisa disalahkan. Bisa dibalikan posisinya. Bisa dituduh sebagai istri yang iri, yang ingin menjatuhkan suami. Afni menutup buku itu, lalu melakukan keputusan kecil yang terasa besar. Ia memindahkan buku tersebut dari tempat biasa, menyimpannya di tas yang selalu ia bawa. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi sebagai pengingat bahwa langkah ini tidak bisa lagi ditarik mundur. Di kamar, Raka bergerak dalam tidurnya, bergumam sesuatu yang tidak jelas. Afni memandangnya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin membangunkannya, tidak ingin menjelaskan apapun. Ia siap menanggung risikonya, dan kesadaran itu membawa tekanan batin baru, bahwa keberanian bukan tentang tahu apa yang akan terjadi, melainkan melangkah meski tahu ia bisa kehilangan segalanya. Afni tahu sesuatu telah bergeser sejak pagi itu. Raka berangkat kerja tanpa menyentuh sarapan, tanpa komentar sinis yang biasa ia lontarkan. Keheningan di antara mereka bukan lagi hampa, melainkan tegang, seperti tali yang ditarik terlalu kuat dan siap putus kapan saja. Afni merasakan tekanan itu, tapi kali ini ia tidak menunduk. Ia hanya mengamati, seperti yang telah ia latih pada dirinya sendiri. Siang harinya, ponsel Raka bergetar berkali-kali. Afni sedang melipat pakaian di kamar ketika Raka menjawab panggilan itu dengan suara tertahan. Ia tidak mendengar jelas, tapi satu nama terdengar cukup tegas untuk dikenali. Baik, Pak Surya. Saya mengerti. Raka memutuskan panggilan dan berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Afni tidak bertanya. Ia tahu, pertanyaan kini justru akan membuka celah bagi Raka untuk menguasai arah. Pak Surya adalah atasan langsung Raka di kantor. Nama yang beberapa kali muncul dalam cerita Raka sebagai sosok disiplin yang tidak suka alasan. Dari cara Raka merespons, Afni tahu ini bukan panggilan biasa. Ada sesuatu yang menuntut pertanggungjawaban. Raka berbalik dan menatap Afni. Tatapan itu bukan lagi dingin, melainkan tajam, seolah sedang mencari retakan. Kamu ngapain aja belakangan ini? Tanya Raka, nadanya datar tapi mengandung tuduhan. Afni mengangkat wajahnya perlahan. Maksudmu? Jangan pura-pura, Raka mendesis. Aku baru dipanggil Pak Surya. Ada laporan internal. Anonim.
Kata itu menggantung di udara. Anonim. Afni merasakannya seperti batu yang dilempar ke permukaan air tenang. Riak kecil, tapi dampaknya luas. Jantungnya berdetak lebih cepat, namun wajahnya tetap tenang. Ia sudah menyiapkan dirinya untuk kemungkinan ini. Laporan tentang apa? Tanya Afni pelan. Raka tertawa pendek, tanpa humor. Kamu serius nanya? Tentang aku. Tentang pekerjaanku. Tentang hal-hal yang seharusnya cuma diketahui orang dalam. Afni menelan ludah. Ia tahu, laporan itu pasti sudah bergerak lebih jauh dari yang ia bayangkan. Tapi ia juga tahu satu hal penting. Ia tidak pernah menyerahkan apapun secara langsung. Dan itu adalah batas yang sengaja ia jaga. Kalau anonim, kata Afni tenang, berarti bisa dari siapa saja. Raka melangkah mendekat. Jangan sok polos. Siapa lagi yang punya akses ke hidupku selain kamu? Afni menatapnya, kali ini tanpa gentar. Akses bukan berarti pengkhianatan. Kalimat itu seperti menyulut api. Raka kehilangan kendali yang selama ini ia banggakan. Suaranya meninggi, langkahnya gelisah, tangannya mengepal. Kamu pikir aku bodoh? Bentaknya. Kamu pikir aku nggak tahu kamu berubah? Kamu kira aku nggak sadar kamu mencatat sesuatu? Afni menarik napas dalam-dalam. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak, membela diri, mengungkap semuanya. Tapi ia ingat catatan di buku kecilnya, tentang tidak berkhianat pada diri sendiri. Ketenangan ini bukan kepasrahan. Ini strategi bertahan. Aku tidak menuduh, Raka, jawabnya. Dan aku juga tidak mengaku. Raka terdiam sesaat, seolah kalimat itu memukulnya lebih keras daripada pengakuan. Ia mengharapkan perlawanan emosional, tangisan, atau pembelaan panik. Yang ia dapatkan justru dinding tenang yang tidak bisa ia dobrak. Kamu licik, katanya akhirnya. Suaranya bergetar oleh amarah. Kamu mau hancurin aku pelan-pelan. Afni menggeleng. Aku cuma berhenti melindungimu dari konsekuensi. Kata-kata itu meluncur begitu saja. Dan Afni sendiri terkejut mendengarnya keluar dengan begitu mantap. Ia tahu, sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi berada di medan yang sama. Raka tidak lagi memegang kendali penuh. Sore menjelang, Raka pergi tanpa pamit. Afni duduk sendirian di ruang tamu, merasakan sisa getaran dari pertengkaran yang tidak meledak tapi menyisakan luka dalam. Ia sadar, tuduhan Raka adalah tanda ketakutan. Dan ketakutan itu berbahaya, bukan hanya bagi Raka, tapi juga bagi dirinya. Malamnya, sebuah pesan masuk ke ponsel Afni dari nomor tak dikenal. Singkat. Hati-hati. Raka sedang mencari kambing hitam. Afni menatap layar itu lama. Ia tidak tahu siapa pengirimnya, tapi pesannya jelas. Tekanan baru telah dimulai. Ia mematikan ponsel, lalu mengambil tasnya dan memastikan buku catatan itu masih ada. Afni berdiri di depan jendela, memandang lampu-lampu kota yang berkelip seperti saksi bisu. Ia tahu, ketenangannya hari ini telah memicu sesuatu yang lebih besar. Dan keputusan kecil yang kini harus ia ambil, apakah tetap bertahan diam, atau mulai bersiap menghadapi serangan balik, akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Pesan anonim malam sebelumnya terus terngiang di kepala Afni. Pagi itu, ia bangun dengan tubuh tegang, bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa ia telah memasuki fase yang tidak bisa lagi ia kendalikan sepenuhnya. Jika sebelumnya ia bergerak dalam diam, kini kebenaran mulai bergerak sendiri, dan itu seringkali lebih kejam daripada rencana manusia. Raka berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Tidak ada percakapan. Tidak ada tatapan. Afni melihat punggungnya menghilang di balik pintu, membawa serta sisa keyakinan yang pernah ia punya tentang pernikahan mereka. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang panjang. Siang menjelang ketika Dian mengirim pesan singkat, Lina dipanggil ke kantor. Kabarnya serius. Afni membaca pesan itu beberapa kali. Nama Lina, yang selama ini menjadi bayangan samar dalam hidupnya, kini berdiri tepat di pusat badai. Perempuan yang selalu tampil rapi, penuh senyum profesional, dan menyebut hubungannya dengan Raka sebagai urusan kerja, itu akhirnya tidak lagi bisa bersembunyi. Afni tidak datang ke kantor Raka sebagai penggugat. Ia datang sebagai istri yang diminta hadir oleh pihak internal perusahaan,
setelah namanya disebut-sebut dalam laporan lanjutan sebagai saksi situasional. Status itu penting baginya, bukan untuk menyelamatkan Raka, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari tuduhan yang belum tentu adil. Ruang rapat itu dingin, berbau pendingin udara dan ketegangan. Pak Surya duduk di ujung meja, wajahnya datar tapi matanya tajam. Di seberang, Raka dan Lina duduk terpisah. Tidak ada lagi kedekatan samar di antara mereka. Lina terlihat gelisah, jemarinya terus memainkan pulpen, senyumnya tak lagi utuh. Pertanyaan dimulai dengan formal. Tentang jam kerja. Tentang laporan yang tidak sinkron. Tentang keberadaan Lina di beberapa agenda yang seharusnya tidak melibatkannya. Pada awalnya, Lina mencoba bertahan. Jawabannya berputar, menyebut miskomunikasi, menyalahkan sistem, menyiratkan bahwa ia hanya menjalankan perintah. Namun setiap pertanyaan lanjutan membuat suaranya semakin goyah. Arahan dari siapa? Tanya Pak Surya, tenang tapi menekan. Lina menoleh ke Raka. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat Afni menangkap perubahan itu. Tidak ada lagi keberanian di mata Lina, yang ada hanya naluri menyelamatkan diri. Dari Pak Raka, jawab Lina akhirnya, hampir berbisik. Saya hanya mengikuti. Raka langsung bereaksi. Jangan asal bicara. Kamu tahu konsekuensinya. Nada itu, yang biasa ia gunakan pada Afni, kini terdengar di ruang publik. Pak Surya mengangkat tangan, menghentikan Raka. Silakan tenang, katanya. Kami di sini mencari kebenaran, bukan pembelaan emosional. Satu persatu, kebohongan Raka mulai runtuh. Jam kerja yang dimanipulasi. Tugas yang dialihkan atas nama proyek pribadi. Pertemuan yang dicatat sebagai rapat, padahal tidak pernah tercatat dalam agenda resmi. Lina, terpojok, mulai membuka detail yang selama ini hanya Afni curigai. Afni duduk diam, mencatat dalam benaknya setiap kalimat yang terkonfirmasi. Ada rasa perih yang naik ke dadanya. Bukan kepuasan, bukan juga kemarahan. Hanya kesedihan yang matang. Ia tidak merasa menang. Ia merasa akhirnya melihat wajah asli dari seseorang yang terlalu lama ia lindungi. Saat giliran Afni diminta bicara, ruangan menjadi hening. Raka menatapnya dengan tatapan memohon yang bercampur ancaman. Afni menghela napas. Saya tidak datang untuk menuduh, katanya pelan tapi jelas. Saya hanya diminta menjelaskan apa yang saya lihat dan dengar sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia menceritakan hal-hal sederhana. Jam pulang yang berubah. Panggilan yang dilakukan tanpa menurunkan suara. Alasan yang tidak konsisten. Tidak ada emosi berlebih. Tidak ada kalimat menyudutkan. Hanya fakta yang pernah ia catat dengan tenang. Afni sadar, posisinya hari ini bukan sebagai pelaku balas dendam. Ia adalah saksi dari runtuhnya sebuah kebohongan yang terlalu lama berdiri. Dan kesadaran itu memberinya kekuatan yang berbeda. Kekuatan untuk tidak ikut tenggelam dalam kehancuran Raka. Rapat ditutup tanpa keputusan final. Pak Surya menyatakan bahwa proses internal akan berlanjut, dan semua pihak diminta bersiap menghadapi konsekuensi sesuai hasil investigasi. Di luar ruangan, Raka menghampiri Afni. Wajahnya pucat, amarahnya tertahan oleh ketakutan. Kamu puas sekarang? Tanyanya lirih. Afni menatapnya lama. Aku lelah, jawabnya. Dan itu beda. Ia melangkah pergi tanpa menunggu reaksi Raka. Di dalam dirinya, ada tekanan batin baru yang muncul. Kesadaran bahwa kebenaran, setelah terucap, tidak bisa ditarik kembali. Dan langkah berikutnya, apakah ia akan tetap berdiri di jalur ini sampai akhir, atau berhenti demi sisa hubungan yang sudah rapuh, akan menuntut keberanian yang lebih besar dari sebelumnya. Afni berdiri di antara dua dunia yang selama ini menariknya ke arah berlawanan. Di satu sisi, halaman depan kantor Raka, tempat reputasi dibangun dengan jas rapi dan senyum profesional. Di sisi lain, keluarga besar yang berkumpul dengan wajah tegang, membawa prasangka dan harapan masing-masing. Afni tahu, apapun yang ia ucapkan hari ini tidak akan bisa dihapus. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menghapus apapun. Dampak dari pertemuan internal kemarin masih terasa. Bisik-bisik di kantor semakin terang, tidak lagi disembunyikan. Keluarga Raka datang dengan niat, meluruskan keadaan,
dipimpin Bu Mira yang sejak awal menempatkan Afni sebagai pihak yang harus mengalah. Kehadiran Afni di sana bukan sebagai istri yang meminta pembelaan, melainkan sebagai perempuan yang siap menjelaskan alasan sebenarnya di balik perceraian yang selama ini ditutup-tutupi. Raka berdiri beberapa langkah darinya, wajahnya kaku, matanya bergerak cepat mencari celah. Afni mengenal tatapan itu, tatapan seseorang yang masih yakin bisa mengendalikan narasi. Kita bisa selesaikan ini secara keluarga, kata Bu Mira dengan suara tinggi yang dibungkus kepedulian. Tidak perlu melibatkan orang kantor. Afni menatap perempuan itu, tenang. Justru karena selama ini diselesaikan secara keluarga, kebenaran jadi kabur. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam. Afni merasakan jantungnya berdetak keras, tapi ada pijakan kuat di dadanya. Harga diri yang selama ini tertekuk, kini berdiri perlahan. Raka mengambil alih. Afni sedang emosional, katanya, suaranya dibuat lembut. Perceraian ini murni karena ketidakcocokan. Tidak ada urusan lain. Afni melangkah maju satu langkah. Kalau begitu, izinkan aku menjelaskan kenapa aku tidak menandatangani diam-diam. Ia mengeluarkan map tipis dari tasnya. Tidak ada gerakan dramatis. Hanya pembukaan yang pelan, seolah ia membuka luka yang sudah lama bernanah. Afni menjelaskan kronologi, bulan madu yang disertai surat cerai sepihak, perubahan sikap Raka, kebohongan kecil yang bertumpuk menjadi pola. Ia tidak menggunakan kata selingkuh dengan emosi, tidak menuding dengan jari gemetar. Ia menyebutkan tanggal, jam, dan kejadian yang bisa diverifikasi. Ketika Raka mencoba menyela, Afni tidak berhenti. Ia menyerahkan salinan data yang sudah dikonfirmasi oleh pihak kantor, jadwal kerja yang disalahgunakan, laporan yang tidak sinkron, dan keterlibatan Lina yang sudah diakui dalam pemeriksaan internal. Data itu bukan asumsi, bukan cerita sepihak. Itu konteksnya dipelintir, kata Raka cepat. Afni tidak paham dunia kerja. Afni menatapnya lurus. Aku paham satu hal. Dunia kerja tidak memberi hak pada siapapun untuk meremehkan pasangannya dan menganggapnya bodoh. Lina, yang berdiri di sisi lain dengan wajah tertunduk, tidak berkata apa-apa. Keheningannya justru mempertegas apa yang selama ini dibantah. Beberapa karyawan saling berpandangan. Keluarga Raka mulai kehilangan pijakan. Bu Mira terdiam, wajahnya berubah dari yakin menjadi bingung. Afni merasakan sesuatu yang lama hilang kini kembali. Bukan rasa menang, tapi rasa utuh sebagai diri sendiri. Aku tidak datang untuk mempermalukan, lanjut Afni. Aku datang untuk menjelaskan kenapa aku memilih tidak pergi diam-diam. Aku menolak dicap sebagai istri yang gagal, hanya karena aku menolak dibohongi. Raka mencoba satu langkah terakhir. Kamu tahu akibatnya buat aku. Afni mengangguk. Dan aku tahu akibatnya buat diriku, kalau aku diam. Kalimat itu memutus sisa perlawanan. Tidak ada lagi narasi yang bisa diputar ketika fakta berdiri sendiri. Di hadapan banyak mata, kantor dan keluarga, harga diri Afni pulih, bukan karena tepuk tangan, tapi karena ia tidak lagi menyangkal kebenaran hidupnya sendiri. Pertemuan itu berakhir tanpa kelegaan. Tidak ada pelukan, tidak ada rekonsiliasi. Hanya kejelasan yang menyisakan keheningan panjang. Saat Afni melangkah pergi, ia merasakan tekanan batin baru. Setelah kebenaran diucapkan di ruang publik, tidak ada jalan kembali ke kehidupan lama. Keputusan kecil yang kini harus ia ambil. Apakah ia akan tetap berdiri di tengah sorotan hingga akhir proses ini, atau mundur untuk menyelamatkan sisa ketenangan dirinya, akan menentukan bukan hanya bagaimana cerita ini berakhir, tapi siapa dirinya setelah semuanya selesai. Berita itu datang tanpa dramatisasi. Justru karena itulah dampaknya terasa lebih berat. Sebuah surel resmi dari kantor Raka beredar di antara karyawan dan keluarga inti. Bahasa formal, singkat, dan dingin. Pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang. Tidak ada ruang tafsir. Tidak ada kata maaf. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam satu paragraf. Afni membaca kabar itu di ponselnya, duduk di ruang tamu yang kini terasa asing. Tidak ada rasa lega yang meledak. Yang ada hanyalah keheningan panjang, seperti setelah badai besar berlalu dan menyisakan puing-puing yang harus dihadapi satu persatu. Ia menutup ponsel, menarik napas,
dan menyadari sesuatu yang jujur. Ia tidak merasa bersalah. Raka pulang sore itu dengan langkah yang tidak lagi yakin. Jas yang biasa ia pakai tampak kusut, dasinya terlepas. Wajahnya kehilangan garis kesombongan yang dulu begitu melekat. Afni melihatnya dari jauh, dari ambang pintu kamar, dan merasa seperti melihat orang lain. Bukan suami yang pernah ia cintai, melainkan seseorang yang baru ia kenal dan tidak lagi ingin ia pahami. Bu Mira datang tak lama kemudian. Perempuan itu berdiri di ruang tamu, menatap lantai, tidak langsung bicara. Afni menyadari perubahan yang mencolok, suara yang biasanya tajam kini tertahan, sikap yang dulu menekan kini kehilangan arah. "Aku salah," kata Bu Mira akhirnya, hampir berbisik. "Aku terlalu sibuk melindungi anakku, sampai lupa bertanya siapa yang benar." Afni mengangguk pelan. Tidak ada dendam di sana, tapi juga tidak ada kehangatan. "Aku mengerti, Bu." Tapi pemahaman itu datang terlambat. Bu Mira menatap Afni, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, tidak ada pembelaan. Hanya kesadaran pahit bahwa selama ini sasaran kemarahannya keliru. Ia tidak meminta maaf panjang lebar, mungkin karena tahu tidak ada kalimat yang bisa memperbaiki semuanya. Ia hanya duduk, diam, dan menerima. Raka, yang sejak tadi mondar-mandir, akhirnya mendekat. Ia berhenti tepat di depan Afni, ragu, seperti takut satu kata saja akan menjatuhkan sisa harga dirinya. "Aku salah," katanya. Kali ini tanpa nada tinggi, tanpa pembenaran. "Aku panik. Aku takut kehilangan semuanya." Afni menatapnya. Lama. Dulu, kalimat itu mungkin akan membuatnya luluh. Dulu, ia akan berusaha menguatkan, mencari alasan bersama. Tapi sekarang, ia hanya merasakan jarak yang tenang dan tegas. "Kamu sudah kehilangan semuanya sebelum hari ini," jawab Afni pelan. "Kamu kehilangan kejujuran. Kamu kehilangan rasa hormatku." Raka menggeleng, suaranya bergetar. "Kita masih bisa perbaiki. Aku bisa berubah. Aku butuh kamu." Permohonan itu terdengar tulus, atau setidaknya lebih tulus daripada sebelumnya. Namun Afni menyadari sesuatu yang penting. Ketulusan yang datang setelah konsekuensi bukanlah fondasi yang aman. Ia bukan lagi perempuan yang menunggu perubahan. "Aku sudah selesai secara emosional," kata Afni, jujur. "Bukan karena aku benci, tapi karena aku lelah." Raka terdiam. Ia mencoba meraih tangan Afni, tapi Afni menariknya perlahan, tanpa kasar. Gerakan kecil itu mengandung keputusan besar. Malam turun dengan sunyi yang berat. Bu Mira pamit tanpa banyak kata. Raka duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong. Afni masuk ke kamar, mengemas beberapa barang penting, dokumen, pakaian seperlunya, buku catatan tipis yang selama ini menjadi saksi diam. Ia tidak kabur. Ia hanya memberi ruang bagi dirinya sendiri. Sebelum menutup tas, Afni berhenti sejenak. Ada tekanan batin baru yang muncul, bukan tentang Raka, melainkan tentang dirinya. Hidup setelah ini, tanpa peran sebagai istri yang berusaha keras, tanpa identitas yang selama ini melekat. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Ada lelah di sana, tapi juga keteguhan. Afni tahu, episode terakhir hidup lamanya hampir selesai. Keputusan kecil yang kini harus ia ambil. Apakah ia akan melangkah pergi malam ini atau menunggu esok untuk mengakhiri semuanya secara resmi? Akan menentukan bagaimana ia memulai hidup barunya. Pagi itu tidak membawa ledakan emosi seperti yang Afni bayangkan bertahun-tahun lalu jika kata cerai benar-benar menjadi nyata. Tidak ada hujan dramatis. Tidak ada langkah tergesa. Hanya cahaya matahari yang masuk lewat jendela ruang tunggu kantor pengadilan, jatuh di lantai keramik yang dingin dan bersih. Afni duduk dengan punggung tegak, tas di pangkuan, napasnya teratur. Dampak dari malam terakhir, keheningan, permohonan yang terlambat, dan keputusan yang sudah bulat, masih melekat, tapi tidak lagi mengguncang. Raka datang beberapa menit kemudian. Wajahnya lebih tirus, matanya cekung. Ia tampak seperti seseorang yang sudah lama berperang dan baru menyadari medan itu bukan miliknya. Afni menoleh sekilas, cukup untuk memastikan satu hal. Ia tidak lagi merasa bertanggung jawab atas perasaan lelaki itu. Bu Mira ikut hadir, duduk di bangku terpisah. Tidak ada komentar,
Tidak ada arahan. Sikap diamnya hari ini berbeda. Bukan penyangkalan, melainkan penerimaan pahit. Afni menangkapnya sebagai bentuk pertanggungjawaban yang paling jujur yang bisa diberikan Bu Mira saat ini. Proses berjalan singkat. Dokumen-dokumen diserahkan, diverifikasi, dibacakan. Bahasa hukum yang kaku terdengar seperti irama yang asing, tapi Afni mendengarkannya dengan tenang. Ketika pena disodorkan kepadanya, tangannya tidak bergetar. Ia menandatangani surat cerai itu dengan kepala tegak, huruf-huruf namanya mengalir rapi, bukan sebagai tanda kekalahan, melainkan sebagai penutup yang ia pilih sendiri. Raka menandatangani setelahnya. Ada jeda kecil, seolah ia ingin berkata sesuatu. Afni tidak menatap. Ia tidak perlu. Di luar ruangan, udara terasa lebih ringan. Dian menunggu di koridor, wajahnya penuh kelegaan yang tertahan. Ia tidak memeluk Afni berlebihan, hanya menggenggam tangannya erat. Sebuah pengakuan diam bahwa perjalanan ini tidak mudah dan tidak sia-sia. "Kamu baik?" tanya Dian. Afni mengangguk. "Aku utuh." Kata itu bukan slogan. Ia merasakannya di dada, di langkahnya, di caranya memandang ke depan. Ia tidak membawa dendam keluar dari gedung itu. Ia membawa batas. Batas yang jelas, tegas, dan perlu. Batas antara masa lalu yang sudah selesai dan hidup yang menunggu untuk diisi dengan pilihan-pilihan yang lebih jujur. Raka menghampiri beberapa langkah, ragu. "Aku." Ia berhenti. Mungkin ia sadar, kata-kata tidak lagi punya tempat. Afni menatapnya kali ini, tanpa amarah. "Aku berharap kamu jujur ke depan," katanya pelan. "Bukan untukku. Untuk dirimu." Itu bukan pengampunan, juga bukan hukuman. Itu penutup yang bersih. Mereka berpisah tanpa drama. Bu Mira mengangguk singkat pada Afni, sebuah isyarat kecil yang mengandung banyak penyesalan. Afni membalasnya dengan anggukan yang sama. Cukup. Hari-hari berikutnya berjalan pelan tapi pasti. Afni pindah ke tempat tinggal yang lebih kecil, dekat dengan rutinitasnya. Ia menata ulang hidup tanpa menghapus bekas. Bekas itu ia simpan sebagai pelajaran. Dian sering datang, membantu tanpa banyak bicara. Bagas mengirim pesan singkat, mengucapkan terima kasih karena Afni memilih jalur yang bersih. Ia membalas seperlunya. Lina tidak lagi muncul, dan Afni tidak mencari penjelasan apapun darinya. Suatu sore, Afni duduk di kafe kecil, membuka buku catatan tipis yang dulu menjadi saksi diam. Ia menutupnya perlahan, lalu memasukkannya ke dalam tas. Tidak untuk dibawa terus, tetapi untuk diingat bahwa ia pernah memilih kebenaran meski risikonya nyata. Afni tidak menghancurkan Raka. Ia tidak menyiapkan jebakan. Ia tidak mengumbar keburukan. Kebohongan Rakalah yang melakukan itu, perlahan, konsisten, dan tanpa ampun. Afni hanya berhenti menutupi. Saat matahari condong ke barat, Afni berdiri, membayar, dan melangkah keluar. Ada dunia yang menunggu. Tidak sempurna, tidak menjanjikan kemudahan, tapi jujur. Ia tidak membawa dendam sebagai bekal. Ia membawa batas, harga diri, dan keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Dan dengan langkah yang ringan namun mantap, Afni memulai hidup baru, bukan sebagai perempuan yang selamat dari kehancuran orang lain, melainkan sebagai dirinya yang utuh, berdiri di atas kebenaran yang ia jaga sampai akhir. Cerita Afni mengingatkan kita bahwa mencintai tidak pernah berarti menghilangkan harga diri. Ketika kejujuran dilanggar dan rasa hormat diabaikan, diam bukan selalu kebijaksanaan. Kadang ia hanya menunda luka. Berani memilih diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan tanggung jawab paling dasar terhadap hidup yang kita jalani. Kebenaran memang punya harga, tetapi hidup tanpa kebenaran jauh lebih mahal. Terima kasih telah menemani perjalanan Afni hingga akhir. Semoga kisah ini memberi keberanian untuk menetapkan batas, menjaga harga diri, dan melangkah dengan kepala tegak apapun badai yang datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jujur pada hati, dan hangatkan hidup dengan keberanian memilih yang benar. Berikan kalimat hoax 3 baris berdasarkan judul cerita. Saat bulan madu, ia menerima surat cerai, bukan cincin yang dijanjikan. Ia dianggap terlalu biasa, terlalu lemah untuk bertahan hidup sendiri. Namun ketika kebenaran dibuka di depan semua mata, justru suaminya yang hancur oleh kebohongannya sendiri.